Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Sekarang kita akan belajar mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Nah, di sini kita akan belajar pembelajaran 4, di mana tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks tentang semangat persatuan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks tentang semangat persatuan, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Yang ketiga, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam bentuk buku mini. Yang keempat, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam bentuk buku mini. Nah, di sini dari pembelajaran 4, tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal besar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting perannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Sekarang kita membaca mengenai mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang amat turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terlambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Selanjutnya, usaha-usaha untuk menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku,
saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, dari bacaan itu kalian bisa menyimpulkan dengan menggunakan peta pikiran yang menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku, menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, selanjutnya di sini kamu akan melanjutkan menulis buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema agar bukumu lebih menarik. Perhatikan kembali beberapa hal penting yang perlu kamu tuliskan dalam bukumu, yaitu yang pertama apa? Memastikan judul sesuai dengan tema. Yang kedua, menuliskan dan menggambarkan 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menuliskan dan menggambar 4 contoh manfaat dan persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, seluruh gambar harus sesuai dengan temanya. Nah, oke, selanjutnya perhatikan Ustazah membuat buku mini. Nah, sekarang perhatikan Ustazah, ini ada kertas HVS, ini HVS untuk membuat buku mini. Buku mini ini dilipat dari 2. Yang pertama dilipat dari 2, kemudian dilipat lagi menjadi seperti ini, jadinya jadi 4. Nah, seperti ini. Nah, langsung kemudian digunting. Kemudian setelah digunting, ini kita jadiin satu, seperti ini. Kemudian distapel biar jadi buku. Nah, ini untuk menjadi buku, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kalian lipat, kalian stapel. Sekarang di sini ditulisin halaman depannya buku mini persatuan dan kesatuan. Ini nama kelas SD. Nah, kemudian di halaman yang halaman ke-1 ini ditulis di sini sampling atau ronda. Di sini gambar, ini gambar orang ronda. Terus manfaatnya apa untuk persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian di sini adalah kerja bakti gambar. Setelah gambar apa manfaat kerja bakti itu untuk persatuan dan kesatuan. Nah, ini kalian kerjakan sampai 4 nomor. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini cara membuat buku mini. Cukup sampai sini video pembelajaran yang Ustazah berikan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri, ada baiknya kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.